Bapak Budi Irwanto, SPDPD, serta rekan-rekan sejawat yang saya hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga pada hari ini Kamis 7 November 2024 kita dapat menghadiri acara puncak dari orientasi penerapan nilai dan etika P3K Pemprov Jawa Tengah tahun 2024. Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, penampilan yang berikutnya adalah pemaparan dari Pak Suswanto tentang RHK yang telah beliau buat. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Suswanto untuk memaparkan RHK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Menko kita Bapak Budi Irwanto, SPDPD, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah, saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan mungkin sedikit tentang RHK, tapi nanti saya menyampaikan mungkin agak sedikit panjang. Langsung saja Bapak semuanya, ini biodata saya, nama saya mungkin sudah pernah melihat, sehingga nggak usah kenalan. Saya dari SMK Bank Purbalingga, sama seperti Bu Muti dan Pak Andri. Lanjut yang kedua, jadi kemarin kita sudah mengikuti kegiatan orientasi Bapak semuanya, kaitan dengan nilai dan etika. Apa sih maksudnya di sana? Di sana ada pengenalan dan tugas dari fungsi ASN P3K, kemudian ada pengenalan dan etika instansi bagi P3K, dan juga ada tujuannya, yakni peserta mau memahami program orientasi dan mengenali nilai dan etika instansi bagi P3K, serta mampu mengimplementasikan hasil orientasi, dan nanti apa yang kita pelajari kemarin harus diimplementasikan di OPD kita. Ya, kemudian kemarin juga kita belajar tentang nilai dan etika Pemprov Jateng, di mana kita kemarin belajar tentang visi dari Provinsi Jawa Tengah sendiri yang sudah berganti dari yang dulu yang kemudian sekarang menjadi mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Kemudian kita juga belajar apa itu SOPK di Pemprov Jateng. Kemudian kita juga mempelajari tentang nilai dan etika di OPD kita, tentang caranya untuk strategisnya apa, seperti apa, dan SOTK-nya seperti apa, dan strukturnya seperti apa, juga mari kita pelajari bersama. Nah, untuk hari ini nanti adalah yang kita goalnya adalah di RHK-nya. Bapak Ibu semuanya, tadi teman-teman sudah melihat RHK dari teman-teman semuanya. Mungkin akan sama, tapi yang sedikit memberikan pengertian. Jadi apa sih itu RHK? Kalau secara kata adalah rencana hasil kerja P3K atau RHK. Di sini pentingnya adalah suatu dokumen atau perencanaan yang disusun oleh tenaga pendidik, di sini bisa guru, kepala sekolah, atau pengelola pendidikan, untuk merencanakan dan mengorganisir kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan selama 1 tahun ajaran atau periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. RHK ini sendiri berfokus pada pencapaian hasil dan juga belajar yang optimal dan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan. Kemudian tujuan sederhana RHK memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dapat oleh tenaga pendidik dapat terencana dengan baik, terarah, dan mencapai hasil yang diinginkan baik dalam hal pengajaran, pengelolaan pendidikan maupun pengembangan siswa. Nah, di RHK sendiri ada cakupan yang tercantum. Yang pertama adalah ada rencana kegiatan. Jadi nanti apa sih yang akan kita laksanakan? Jadi rencana kegiatan ini adalah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian ada indikator kinerja, ada target, ada outputnya apa, dan nilai-nilai dasar core values berakhlak yang sudah kita pelajari kemarin, seperti berorientasi layanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, kolaboratif, yang nantinya akan diterapkan dalam pencapaian hasil yang kerja yang kita tuju nanti. Nah, untuk RHK sendiri, ini RHK-nya. Yang pertama, kita ada satu sasaran, yakni terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Itu adalah RHK yang kita intervensi. Kemudian rencananya kita ada 5. Yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik dalam komunitas belajar dengan tema implementasi budaya kerja pada kurikulum pendidikan di SMK. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya kerja itu sangat penting di SMK, bahwa ternyata apa yang kita diajarkan di SMK itu beda dari industri.
Kalau mungkin di SMK Jateng ini mungkin sudah sesuai dengan penerapannya, sehingga kita memang perlu menerapkan itu di SMK kita. Sehingga di situ ada istilah 5R atau 5S, ada seri, seiton, seiso, seiketsu, dan ada shitsuke. Itu maknanya sama dengan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itu dalam bahasa Jepang memang seperti itu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada aspeknya, ada indikator, target, dan seterusnya. Ini yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi untuk kegiatan sebagai narasumber di berbagai praktik baik itu, yang pertama adalah ada yang namanya rencana hasil kerjanya. Tadi disampaikan bahwa meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik dalam komunitas belajar dengan tema implementasi budaya kerja pada kurikulum Merdeka di SMK. Nah, untuk aspek kualitas dan waktu sama mungkin dengan yang lain, ada satu dokumen, ada 100% dan 12 bulan. Nah, apa sih tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah kegiatan tentang sosialisasi itu sendiri. Bahwa untuk sebagai narasumber, kita ada sosialisasi sedikit kepada peserta didik dari mengenal materi, metode yang digunakan, terus penerapan 5R atau 5S tadi, kemudian membuat poster, memasang poster, kemudian implementasi dari berbaris tadi dengan tertib, karena ternyata di industri memang seperti itu. Dan kita juga nanti disampaikan bahwa Gen Z ternyata berbeda dengan generasi kita tadi, sehingga memang mereka perlu diadakan seperti ini. Terus berdoa, kemudian menyampaikan materi pada kegiatan berbagai praktik baik di Kombel. Nah, terus hasilnya, outputnya adalah memberikan materi, kemudian memberikan pemahaman tentang 5R, terus kebiasaan yang sekarang sudah dilakukan di SMK, dari mulai disiplinan, terus kegiatan-kegiatan yang lain juga. Terakhir adalah sertifikat dari kegiatan tersebut. Kemudian untuk penerapannya, di sini kita lebih istilahnya memberikan informasi tentang budaya kerja sesuai dengan tuntutan zaman, atau di sini kita lebih kompeten atau adaptif. Kita harus adaptif dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian kita juga harus kompeten dalam mengerjakan siswa. Yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya budaya kerja pada kurikulum Merdeka di SMK. Ini pada pelayanan kita memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswa yang ada kaitan dengan budaya kerja. Terus yang paling penting adalah mengimplementasikan apa yang disampaikan tadi kaitan dengan praktik baik dalam budaya kerja. Terus yang terakhir adalah menjadi bicara atau narasumber di kegiatan tersebut. Yang kedua adalah kaitan dengan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan Kombel juga. Tadi sudah disampaikan bersama dengan Pak Andi dan Putri kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran berbasis project atau PJBL dan juga teaching factory. Kalau untuk PJBL, memang kita kemarin sudah berkumpul dengan guru-guru lain untuk berkolaborasi. Kebetulan saya dengan kelas 11 BDF Masyarakat kita berkolaborasi kaitannya dengan pembelajaran project yang nanti di bulan Desember insya Allah kita laksanakan untuk kegiatan di kelas bisnis daring, di mana mereka membuat sebuah project untuk marketing online, dan nanti dari bahasa Inggris juga bergabung di sana. Kemudian pelajaran lain adalah KWU, kemudian yang lain adalah PAI, dan satu lagi adalah bahasa Indonesia. Itu mari kita musyawarah dengan guru-guru pemasaran yang ada. Nah, ini adalah rencananya. Jadi hampir semuanya sama, ada aspek, indikator, target, kegiatannya, tahapan, output, dan penerapan budaya anak. Jadi memang untuk PJBL sendiri itu sudah lama digaungkan di kurikulum Merdeka, tapi memang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa untuk menggabung dengan apa yang lainnya. Ini contohnya untuk rencana keduanya yang kaitan dengan PJBL dan juga tentang teaching factory dan pembelajaran berdiferensiasi yang ternyata memang sangat penting bagi kita karena memang anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda di masing-masing. Ada yang memang sangat pintar di bidang kesenian, di bidang matematika dan sebagainya. Tidak sama kemampuannya ternyata. Berikutnya adalah tentang ini hampir sama yang tadi ya, tentang kegiatannya apa, outputnya nih, baik yang PJBL maupun yang pembelajaran berdiferensiasi karena memang hampir sama tadi. Kemudian
Kemudian berikutnya adalah kedua yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta sebagai berbagai praktik baik yang diselenggarakan Kombel dengan tema strategi implementasi layanan bimbingan dan konseling. Jadi memang di kegiatan ini kita jadi mengetahui bahwa ternyata konseling tidak hanya milik BK saja, tapi wali kelas juga bisa memberikan konseling, karena nanti ada kegiatan konseling individu, kelompok, dan juga di konseling lainnya. Kemudian berikutnya adalah rencana keempat, yakni meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau diklat yang diselenggarakan di bidang pendidikan dengan topik tingkat nasional, langkah kreatif menyusun bahan ajar inovatif untuk persiapan semester baru. Ini yang bersama, targetnya bersama, kemudian kegiatannya juga ya. Dari saya, terima kasih. Monggo kembali ke demikian Bapak Ibu pemaparan dari Pak Susmanto. Berikut pertanyaan yang untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Maka dari itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hendak memberikan pertanyaan kepada Pak Susmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, nama alhamdulillah dari SMP Negeri 1. Pertanyaannya adalah terkait dengan kurikulum merdeka dengan 5R. Kira-kira menunjukkan ini bagaimana Pak? Monggo Pak. terima kasih Pak. Mungkin itu Jepang sudah membuat lebih Pak, jadi sudah membuat saya contoh ya. Bagaimana cara kita mematchkan, menggabungkan antara industri dengan kurikulum yang ada, tentunya dengan adanya industri pasangan tadi, atau budi juga pasangan yang ada. Di tempat kami ada TPSN yang gabung dengan Yamara. Nah, pelan tapi pasti kurikulum yang itu masuk, sehingga nanti di tengah-tengah mereka akan ada ketertarikan dan keterikatan antara satu dengan yang lain dari industri tersebut. Baik, terima kasih untuk Pak Sus untuk kaitan dengan yang pemaparan tadi itu sudah bagus ya. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan di LHK itu penerapan yang sudah diterapkan dalam LHK itu yang sudah dalam bentuk aksi nyatanya yang kegiatannya apa? Aksi nyata yang ini Pak, Yang LHK ya? ini ya. Yang sudah dilaksanakan Di yang hasil kerja juga yang apa namanya, yang sebagai narasumber. Itu dalam bentuknya seperti apa? Bentuknya kita istilahnya apa ya, dalam bentuknya adalah kita pernah menjadi narasumber di tempat lain. Oke. Materinya dari mulai budaya dan psikotes Pak. Penerapan kerja itu yang harus hasilnya dari kegiatan dan kata yang berhasil bagi persoalan dan pengembangan diri. Pengembangan dirinya itu kan tidak hanya sebagai persiapan terus, tapi bisa menjadi narasumber ketika pengembangan dirinya dengan kalau peserta berarti kan hanya mencari pikiran terus ya. Tapi kalau sudah bisa narasumber berarti kan malah kita kan berbagi dengan harapannya kan cuma bukan seperti itu. Jadi selama ini kan teman-teman bapak ibu guru kan berintervensi, ayo mengembangkan diri dengan ikut pelatihan. Ada harapannya tidak hanya pelatihan saja, tapi bisa mengembangkan diri, bisa menjadi pengisi materinya seperti itu meningkat. Seperti yang tadi Pak Sus sudah terapkan, istilah sudah pernah menjadi memberikan materi tentang narasumber. Nanti kalau pas narasumber itu ingin meningkatkan sertifikat Pak, pengisi materi. Kalau mereka dapat undangan dari mana, kemudian itu menggunakan di bapak kita sudah mengisi itu kan bisa menjadi ini kalau di PLN apa di gerakan agar menjadi menjadi fasilitator dan bisa jadi Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula sesi pemaparan dari Pak Susmanto. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam menjadi moderator dan selama pemaparan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.